Cerita dibuka di kerajaan Limia. Saat ini pasukan Raja Iblis tengah dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan Limia. Sementara itu, pahlawan kerajaan, Otonashi Hibiki, saat ini menahan kegelisahannya, dan bersikap tenang. Sebelumnya, sebelum penyerangan pasukan iblis, Hibiki menyarankan agar ibu kota Limia, untuk mengubah fungsi mereka ke tempat lain, karena pasukan mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, apabila pasukan iblis menyerang. Tapi hal tersebut ditentang keras oleh para bangsawan. Para bangsawan menganggap ras iblis sebagai makhluk yang lebih rendah dari mereka. Para bangsawan tidak ingin melakukan hal itu, dikarenakan terdapat sejarah dari ibu kota Limia. Dan pada akhirnya, mereka menghadapi peperangan di kota. Hingga membuat Hibiki kesal. Sambil memikirkan hal tersebut, tiba-tiba rekan parti Hibiki, Ksatria Breda, yang sebenarnya Pangeran Limia, mengatakan situasi memburuk. Dia menceritakan bahwa, gerbang kastil telah dijatuhkan oleh pihak iblis. Saat ini, kerajaan Limia tidak memiliki orang yang bisa memberi perintah mutlak, dikarenakan, Raja Limia saat ini tidak ada di ibu kota Limia. Dia berpartisipasi dalam acara kota akademi, Rothsgard. Festival sekolah yang datang setahun sekali. Sebelumnya, manusia berencana menyerang Stella Fort. Tetapi, waktu serangan diputuskan oleh kerajaan dan kekaisaran. Dan karena perwakilan dari kerajaan dan kekaisaran, mengikuti festival di kota akademi, jadi mereka memutuskan akan melakukan penyerangan setelah festival kota akademi selesai. Dan inilah hasilnya, pawai dari ras iblis menuju ibu kota kekaisaran. Pihak kekaisaran, tidak tahu metode macam apa yang digunakan ras iblis untuk melewati pasukan kerajaan Limia yang ditempatkan di garis depan. Karena pasukan ras iblis tiba-tiba muncul di sekitar Seiko. Seiko adalah kawah yang diciptakan oleh ledakan sihir Makoto sebelumnya. Dalam insiden tersebut, membuat serangan mendadak ras iblis ke ibu kota terhenti. Saat ini, hanya menunggu waktu untuk pasukan ras iblis sampai ke ibu kota. Lalu seorang penyihir istana, yang namanya telah dikenal di seluruh dunia, bernama Woody, menyarankan untuk melarikan diri. Woody berkata, bahwa saat ini harus mundur dari ibu kota terlebih dahulu, dan setelah mengumpulkan pasukan yang ada di sekitar kota-kota, kita bisa mengepung ibu kota lagi. Setelahnya, mereka membicarakan tentang melarikan diri. Kemudian, Pendeta Laurel Union, Chia, menanggapi tentang hal melarikan diri. Dia bertanya jika kita melarikan diri, apa yang akan terjadi pada orang-orang di sini. Setelah mendengar perkataan Chia, Hibiki, Breda, dan Woody, terdiam. Sesaat setelahnya, Hibiki mencoba untuk meyakinkan Chia, tentang bagaimana situasi yang akan terjadi, kalau tidak melarikan diri. Sementara Hibiki membujuk Chia, sebuah suara baru memanggilnya. Dia adalah pemimpin kelompok petualang di Sige, yang memutuskan untuk bertarung bersama Hibiki melawan ras iblis. Petualang tersebut, mengatakan bahwa jalur pelarian untuk melarikan diri telah terjadi hal yang buruk, karena kontak dengan orang-orang yang menuju ke sana telah berhenti. Kemudian Woody menanyakan bagaimana dengan evakuasi warga. Lalu petualang tersebut mengatakan bahwa mungkin kelompoknya hanya mampu mengevakuasi warga sekitar 30% sampai 50%. Dalam penyerangan tersebut, juga terdapat orc dan goblin, yang terkenal dengan perilaku jelek. Hibiki khawatir hal itu akan berdampak buruk bagi wanita. Tetapi si petualang mengatakan bahwa si goblin tidak melakukan tindakan asusila ke wanita. Mereka hanya fokus untuk merebut kastil, tetapi jika mereka melihat penduduk dalam perjalanan mereka, penduduk itu akan dibunuh. Setelahnya, mereka membicarakan tentang rute pelarian diri, dan rencana pengepungan ke ibu kota setelahnya. Lalu Hibiki memikirkan siapa yang memimpin ras iblis dalam penyerangan ini. Kemudian, Hibiki meletakkan tangannya di bahu Chia yang sedikit gugup dan menunggu saat untuk melarikan diri. Sesaat setelahnya, Breda merasakan semacam getaran, dan menyuruh Hibiki hati-hati. Merasakan hal itu, Breda mengambil posisi bertarung, dan bersiap untuk ketidaknormalan yang dia rasakan. Setelahnya, getaran kecil yang bergema dari lantai, semakin kuat. Yang membuat Hibiki juga merasakan getaran tersebut.
Lalu Hibiki menghunus pedangnya, mempersiapkan dirinya, dengan menghadap ke arah yang berbeda dari Breda. Dan terdapat Cia di tengah mereka. Woody yang merasakan hal yang sama, melihat ke singgasana raja, di sekitar area di mana tangga berada. Lalu, tepat di tempat dia melihat, suara gemuruh bergema bersamaan dengan ledakan. Beberapa puing-puing mencapai tempat Hibiki, dan yang lainnya berada. Kemudian dari ledakan itu, terdapat sosok bayangan besar yang terbentuk dari asap yang mengepul. Melihat hal itu, tubuh Hibiki menegang dan menggigit bibirnya, karena dia tahu siapa sosok dari bayangan tersebut. Lalu tubuh besar dengan 4 lengan muncul. Dia adalah seorang raksasa dengan gelar Jenderal Raja Iblis, yang bernama Io. Kemudian Hibiki menanyakan kenapa Io keluar dari bawah lantai. Dan ternyata, tempat di bawah lantai sekarang, adalah rute pelarian yang Woody rencanakan untuk digunakan. Jadi, Io mengetahui tentang rencana pelarian. Kemudian Hibiki bertanya, apa yang terjadi terhadap para petualang Shige yang ada di rute pelarian. Lalu, Io menjawab seolah-olah telah membunuh para petualang yang berada di rute pelarian. Lalu pemimpin para petualang dari Shige melirik ke arah Io. Sambil mencocokkan mata dengan Io, petualang tersebut mengeluarkan keringat di dahinya, dia mengerti perbedaan kekuatan. Sebenarnya pihak iblis tidak akan mengganggu para petualang dari Shige. Dikarenakan Raja Iblis menghormati para petualang dari Shige. Dan karena para petualang dari Shige ikut dalam peperangan melawan iblis, hal itulah yang membuat Io membunuh mereka. Setelahnya, Hibiki mengatakan bahwa dia tidak punya niat untuk melawan Io sekarang. Mendengar itu, Io mengancam Hibiki akan membunuh semua penduduk di kota, jika Hibiki pergi dari sini. Hibiki didesak untuk mengambil keputusan. Setelahnya, Io memulai menyerang Hibiki dan yang lainnya. Scene berpindah di Kaleneon. Di tempat Mio yang sedang bertarung melawan Rev. Saat ini, Mio berlutut, dengan kimono yang dia pakai rusak parah, dan kulitnya terlihat. Meski begitu, Mio tidak menunjukkan kegelisahan atau kemarahan. Hanya kebahagiaan yang dia rasakan. Lalu Mio menjilat bibirnya, dan berdiri. Pada awalnya, Mio yang memegang kendali pertarungan. Mio dengan mudah memukul Rev, dan itu membuat Mio kecewa, dan berpikir bahwa Rev adalah orang yang lemah. Tetapi hal tersebut dilakukan oleh Rev untuk menganalisa serangan Mio. Dalam serangan Mio, Rev menganalisa bahwa Mio hanya memiliki serangan, menembak, meninju, dan memotong. Dan setelah selesai menganalisa, Rev dapat memantulkan semua serangan Mio dengan kemampuan refleksinya. Hingga membuat serangan Mio, mengenai dirinya sendiri. Mio terus mengulangi serangannya, dan hal itu terus dipantulkan ke Mio. Lalu Mio bicara mengenai senjatanya, yaitu revolver dan Walder, serta jumlah peluru di dalamnya, yang membuat Rev tidak mengerti apa yang Mio katakan. Revolver dan Walder adalah senjata imajinasi yang Mio ciptakan dari ingatan anime Makoto, dan membuat serangan kegelapan dari tembakannya. Lalu Mio menghitung sesuatu dengan jarinya, dan mendapat kesimpulan bahwa Walder mempunyai kesempatan satu tembakan lagi. Rev mencoba memahami perkataan Mio, tetapi dia belum mengerti tentang apa yang diucapkan Mio. Lalu Mio mengarahkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, ke arah Rev. Kemudian peluru kegelapan ditembakkan dari tangannya, dengan putaran spiral ke arah Rev, serangan itu mengenai Rev. Tetapi saat bersamaan, orang terkena serangan itu malah Mio, yang membuat Mio terpental ke dinding. Serangan yang seharusnya mengenai sisi kiri dada Rev, tapi malah membuat lubang di dada Mio. Setelahnya, Mio berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Dan lubang di dadanya tertutup dalam sekejap. Mata Rev terbuka lebar karena terkejut entah sudah berapa kali melihatnya. Setelahnya, Mio terus bicara mengenai peluru dari senjata imajinasinya. Karena peluru sebelumnya sudah habis, dia berpendapat bahwa, sekarang peluru seharusnya kembali ke semula yang berjumlah 15. Lalu Mio mengatakan, akan menembak Rev dengan 15 peluru lagi, dan mengatakan apakah Rev juga bisa memantulkannya. Lalu Rev mengatakan, percuma saja Mio melakukan hal itu. Mendengar hal tersebut, membuat Mio tertawa.
Mio hanya bersenang-senang melakukan hal itu, karena Mio tahu bahwa sekarang pasukan Asora dengan mudah mendominasi 2000 ras iblis. Kemudian, Mio terus-menerus menembak Rev dengan peluru kegelapannya. Dan setiap tembakan, memunculkan sebuah lubang baru di tubuh Mio, dan melemparkannya ke dinding. Namun, serangan Mio tidak pernah berhenti. Di tempat lain, di puncak suatu bukit, Tomoe yang melihat pertarungan Mio mengangkat bahunya. Dan berkata, "Yare-yare." Nampaknya Mio bersenang-senang dan menikmati pertarungannya. Lalu di tempat lain, unit Highland Orc dan Kadal Kabut, menginjak-injak musuh tanpa ampun. Berkat itu, Tomoe tidak memiliki hal khusus yang penting untuk dilakukan. Karena tidak ada hal yang penting, yang dia lakukan sekarang, jadi dia berencana mengurus batas tanah Kaleneon. Setelah itu, sosok Tomoe menghilang dari bukit. Di tempat dia menghilang, ada tumpukan mayat yang menumpuk. Shin berpindah ke atas langit kerajaan Limia. Di dalam sihir kegelapan yang Shiki buat untuk menutupinya dan Makoto. Mereka membicarakan tentang penyamaran, yang bisa menyembunyikan sosok mereka. Karena jika mereka terlihat, semua upaya yang dilakukan Tomoe dan Makoto sebelumnya, akan menjadi sia-sia. Lalu Shiki memberikan item transformasi ke Makoto. Item itu adalah item yang diberikan Mio sebelumnya ke Makoto. Dan karena Makoto tidak menyukainya, lantas dia membuangnya. Tetapi item yang dibuang Makoto, dipungut oleh Shiki. Karena tidak punya pilihan lain, Makoto menggunakan item tersebut. Cara mengaktifkan item tersebut adalah dengan menekan sakelar. Item itu membuat kostum berwarna putih yang menutupi seluruh tubuh Makoto. Sedangkan Shiki, dia bertransformasi ke bentuk tengkoraknya. Setelahnya, mereka sampai di kastil kerajaan Limia. Dan Shiki melepaskan sihir kegelapan yang menutupi dirinya dan Makoto. Kemudian mereka memutuskan pergi ke tempat pahlawan. Sesampai di sana, seperti yang Makoto pikirkan, beberapa orang menatap mereka tanpa berkata-kata. Makoto melihat raksasa bersenjata 4 yang sepertinya berasal dari ras raksasa, dan dia orang yang paling waspada terhadap Makoto dan Shiki. Dan di saat Makoto melihat ke arah pahlawan, dia terkejut seakan tidak percaya. Sambil mengucapkan kata, "Otonashi Kaicho, Senpai." Dengan nada rendah. Seperti yang Tsukuyomi sama pernah katakan. Bahwa salah satu dari pahlawan adalah orang yang berada di sekitar Makoto. Hibiki adalah senpai dari SMA di dunia Makoto sebelumnya. Orang yang terkenal di kampung halaman Makoto. Dalam hal hubungan dengannya, Makoto hanya berbicara beberapa kali dengan dia mengenai anggaran klub. Karena Hibiki adalah ketua OSIS. Sebenarnya Makoto ingin melambaikan tangannya, dan berbicara dengan Hibiki. Makoto berpikir dia seperti bertemu dengan seorang kenalan di luar negeri. Tetapi dia mengurungkan niatnya, agar penyamarannya tidak terbongkar. Lalu Makoto melihat area sekelilingnya, yang membuat dia tahu bahwa sekarang berada di ruang tempat tahta raja. Terdapat kehancuran di ruang itu, dan orang-orang terlihat terluka. Orang yang terlihat baik-baik saja adalah seorang gadis kecil, dan raksasa dengan 4 tangan. Kemudian Shiki memanggil Makoto dengan waka, dengan nada kecil. Karena takut penyamarannya terbuka, apabila Shiki memanggilnya waka atau Raidou, Makoto menyuruh Shiki untuk bicara dengannya tanpa menggunakan nama, dan langsung ke hal yang akan disampaikan. Mendengar hal itu, Shiki mengangguk, dan Shiki juga meminta tolong ke Makoto untuk memanggil namanya dengan larva. Mendengar nama itu, kemudian Makoto menanyakan, apakah tidak apa-apa menggunakan nama itu? Karena Rona kenal dengan nama itu. Shiki mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, karena dia berpikir, Rona tidak akan berpikir bahwa Shiki benar-benar melayani Makoto. Kemudian Makoto dan Shiki mulai berjalan menuju tempat di mana pahlawan dan raksasa saling berhadapan dengan jarak sekitar 10 meter di antara mereka. Hal itu membuat Hibiki dan Io menatap ke arah Makoto dan Shiki. Jarak antara mereka dan Makoto sekitar 50 meter. Kemudian, Makoto memperluas sakainya. Dari kastil ke kota, Makoto melihat pertempuran di beberapa lokasi. Komposisi pasukan ras iblis, terdiri dari demi-human, Mamono, dan juga iblis. Mereka menggunakan peralatan yang cukup bagus,
dan titik invasi mereka semua, mengarah ke kastil kerajaan. Tetapi jumlah pasukan iblis yang ada beberapa ribu itu, lebih sedikit dari pasukan yang melindungi kerajaan. Lalu Sakai Makoto, mencakup sampai tembok luar ibu kota, di sana tembok telah dihancurkan. Kemudian Makoto melihat banyak pasukan kerajaan yang meninggalkan ibu kota. Dan Makoto tahu maksud dari mereka. Mereka mencoba untuk mengepung ibu kota dari segala sisi. Lalu, karena Makoto dan Shiki berjalan ke arah pahlawan dan raksasa, lantas Io menyuruh Makoto dan Shiki untuk berhenti. Tetapi, Makoto menghiraukannya dan terus mendekat. Karena Makoto mengabaikan peringatan Io, para prajurit yang sebelumnya sembunyi, muncul dari pilar bangunan, dan menyerbu ke arah Makoto dan Shiki. Bagi Makoto, mereka adalah musuh yang sudah Makoto ketahui karena menggunakan Sakai. Jadi serangan mereka, bukan menjadi serangan mendadak. Dari atas, bawah, dan samping, dari setiap arah, 4 serangan diarahkan pada Makoto dan Shiki. Karena Shiki yang sebelumnya sudah ingin akan bertarung. Lalu dia mengatakan ke pasukan yang menyerang dengan suara dingin. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk berguna dalam pertempuran. Aku akan berterima kasih padamu, orang lemah. Di tangannya, ada tongkat hitam pekat. Lalu dia dengan ringan mengetuk ujung bawah tongkatnya ke lantai. Saat bersamaan, 2 orang bersayap yang datang dari atas Makoto, dan Shiki, meledak. Setelah itu, Shiki mengeluarkan pisau dari tongkatnya, lalu dengan gerakan tanpa suara, bergerak ke sisi kanan Makoto, di mana iblis berpakaian hitam berada, lalu Shiki memotong lehernya. Lalu iblis yang menggunakan pedang sabit raksasa, Grim Reaper, mengubah arah serangan sabitnya dari Shiki ke Makoto. Kemudian Shiki memukulnya hingga terpental jauh. Yang terakhir, elf berkulit hitam. Kepalanya diangkat oleh Shiki. Pedang yang dia pegang mengenai tulang dada Shiki dan patah. Kemudian Shiki menghisap nyawanya. Dalam sekejap, dia memutih dan mati. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Shiki kembali ke tempat Makoto. Setelah melihat pertarungan barusan, mata Io dipenuhi dengan permusuhan ke arah Makoto dan Shiki. Lalu Hibiki bertanya ke Makoto, apakah Makoto sekutu? Lalu Makoto mengatakan bahwa, melalui perjanjian dengan Dewi, dia akan menjaga pahlawan. Dan juga, ras iblis harus segera meninggalkan Stella Fort dan berlindung. Mendengar hal itu, Io mengatakan, jadi kalian musuh. Lalu Makoto berkata ke Io, itu salah paham, raksasa, aku tidak memiliki keinginan untuk memusuhi ras iblis. Jika kalian meninggalkan tempat ini, dan meninggalkan Stella Fort, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membiarkan para human mengejarmu. Setelahnya, Makoto meyakinkan Io untuk pergi, dan meninggalkan Stella Fort. Saat meyakinkan itu, Io memperkenalkan dirinya ke Makoto bahwa dia adalah Jenderal Raja Iblis. Setelahnya, Io mendorong tinjunya ke Makoto, Makoto berpikir bahwa itu mungkin sebagai pengganti salam. Dengan menggunakan sedikit kekuatan, Makoto menghentikannya dengan tangan kirinya. Melihat hal itu, Hibiki, mengeluarkan suara terkejut yang bergema dari punggung Makoto. Kemudian Makoto memerintahkan Shiki untuk membawa pahlawan dan rekannya pergi. Karena mendengar pembicaraan Makoto dengan Io sebelumnya, Hibiki berpikir bahwa Makoto bukan sekutu. Dan dia bertanya, apa tidak apa-apa untuk percaya padamu? Makoto menjawab, tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Setelahnya, Shiki membawa pahlawan dan rekannya pergi. Selagi Makoto yang sedang berbicara, Io mencoba meninju Makoto dengan tangan lainnya. Tetapi Makoto menghentikan dengan tangan kanannya. Melihat serangannya terus dihentikan, membuat Io sedikit kaget. Lalu Io menanyakan ke Makoto, bagaimana Makoto menghentikan serangannya dengan tubuh sekecil itu. Dan karena melihat Makoto yang tidak memiliki tangan untuk menangkis serangannya, Io kembali memukul Makoto dengan tangan lainnya. Pukulan itu mengenai dagu Makoto. Tetapi itu tidak membuat Makoto bergerak dari tempatnya. Menyadari bahwa serangannya tidak berdampak ke Makoto, Io segera melompat mundur. Melihat hal itu, Makoto mengejarnya, lalu melancarkan pukulan yang mengenai dada Io.
Setelah itu, Makoto membelakangi Io, lalu berbelok, dan melakukan pukulan backhand, dengan sambil berkata, Pukulan backhand dari pembunuh naga. yang seolah-olah Makoto sedang bercanda. Tapi pukulan backhand Makoto, dapat dihentikan Io menggunakan keempat tangannya. Lalu Io menatap Makoto dengan mata dingin, seolah mengamuk. Kemudian cerita dimundur sedikit. Di mana saat ini, Hibiki bertarung dengan Io, sebelum Makoto dan Shiki datang. Saat ini, Hibiki menggunakan resonansi dengan tanduk roh penjaganya, yang membuat pakaiannya berubah menjadi pakaian cosplay, yang hampir dibilang nyaris telanjang. Pakaian itu berbentuk baju renang tali berbahan bulu. Walaupun hal itu membuatnya malu, tetapi pakaian itu adalah pakaian yang bisa membuatnya bertambah kuat. Hibiki saat ini menggunakan pedang yang dibuat oleh Mio dan Bren, sewaktu dia di Asora. Terdapat kekuatan angin yang tersegel di pedang tersebut. Dalam pertempuran dengan Io, Hibiki akhirnya menyadari kekuatan dari pedangnya. Dengan suara yang tidak manusiawi, pedang itu memanggilnya. Pedang itu memaksa Hibiki untuk mengendalikan kekuatan yang dipancarkannya. Hanya dengan memegangnya, kekuatan Hibiki meningkat beberapa kali, dan indranya menjadi lebih tajam. Kemudian Hibiki mencoba untuk melakukan serangan ke Io, dan berhasil untuk memotong Io, yang saat ini telah merubah kulitnya menjadi hitam. Tetapi Io mempunyai kekuatan regenerasi. Jadi luka yang dia terima, kembali seperti awal. Menjadi hitam bukanlah kartu truf Io, kartu trufnya adalah baju besi. Sarung tangan besar yang dipasang di lengannya berfungsi sebagai senjatanya. Masing-masing dari 4 sarung tangan memiliki salah satu dari 4 elemen utama, api, air, tanah, dan angin. Serangan angin dan tanahnya membuat gerakan Hibiki terbatas. Sedangkan serangan air dan apinya membuat serangan Hibiki melemah. Kemudian Hibiki menerima serangan balasan dari Io, dan terus melancarkan serangan combo ke tubuh Hibiki, yang membuat tubuh Hibiki serasa tercabik-cabik. Walaupun Io menerima serangan sihir langsung di tubuhnya dari sihir Wudi dan Chia, dia tetap melancarkan serangan ke Hibiki. Menghitung dengan tendangan, Hibiki menerima combo sebanyak 7 serangan. Kemudian Wudi melancarkan serangan sihir lagi ke arah Io, yang menciptakan tabir asap. Selagi itu, Hibiki meminta Chia untuk menyembuhkannya. Dan setelah Hibiki bisa membuat Aries sendiri, dia menambah sihir generasi pada dirinya sendiri, bersamaan dengan sihir penyembuhan Chia. Setelah beberapa saat pertarungan, kelompok Hibiki menjadi terpojok. Dan sesaat setelahnya, Hibiki melihat masa hitam dengan sedikit cahaya keemasan terbungkus di atasnya, jatuh ke ruangan tempat Hibiki bertarung dari langit. Lalu sekarang, di depannya, terdapat tengkorak dan seorang pria kulit putih yang menggunakan seperti pakaian pahlawan yang memalukan. Hibiki melihat mereka mengabaikan kata-kata Io dan terus mendekat. Kerangka yang dilihat Hibiki, dengan mudah menangani pasukan penyergapan yang bahkan tidak Hibiki sadari. Lalu, Shiki dalam wujud kerangka, menuntun Hibiki dan rekan-rekannya bersandar di dinding. Setelahnya, Hibiki melihat Makoto dalam penyamaran pria kulit putih, bertarung dengan Io. Di sisi lain, Shiki membuat penghalang untuk melindungi pahlawan dan rekannya. Lalu Hibiki bertanya ke Shiki, apakah tidak apa-apa untuk tidak membantu rekanmu? Lalu Shiki mengatakan bahwa itu bukan masalah, jika lawannya hanya pada level itu. Kemudian Shiki memperhatikan ke arah pedang Hibiki, dan mengatakan bahwa, dia tahu dengan pedang itu, berasal dari senjata perusahaan Kuzunoha. Lalu Shiki menjelaskan bahwa pedang itu, adalah subjek eksperimennya, yang telah memakan roh angin. Lalu Hibiki bertanya, siapa kamu? Shiki mengatakan bahwa namanya Larva, dia orang yang mencintai eksperimen, dan mantan Lik. Lalu tiba-tiba Breda dan Wudi mencoba untuk berdiri. Melihat hal itu, Shiki menyuruhnya untuk tidak bergerak. Alasan mereka berdua mencoba berdiri adalah, karena pada garis pandang keduanya, ada 2 musuh. Dan itu Centaurus dan Minotaurus. Melihat hal itu, Shiki juga menyuruh Hibiki untuk tidak bergerak juga. Lalu Hibiki mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka berdua dalam waktu 3 menit. Kemudian Hibiki mengambil pedangnya dan berdiri.
Melihat hal itu, Shiki memerintahkan untuk duduk, diam dan jangan bergerak. Tetapi Hibiki ngotot ingin melawan musuh tersebut. Melihat hal itu, Shiki mengancam akan membunuh teman Hibiki jika bergerak. Akhirnya Hibiki menuruti perkataan Shiki. Lalu Shiki menuju ke arah Centaurus dan Minotaurus. Minotaurus mengayunkan kapak perangnya ke Shiki. Melihat hal itu, Shiki terlihat senang, karena dia berniat untuk menjadikan Minotaurus sebagai objek penelitiannya. Di saat bersamaan dengan niatnya, Shiki menghindari serangan kapak Mino, yang membuat kapak itu mengenai lantai. Lalu Centaurus juga melancarkan panahnya ke arah Shiki. Namun panah tersebut dipentalkan Shiki. Lalu Shiki memprovokasi mereka, dan mengatakan bahwa jika mereka berada di desanya, mereka hanya akan diperlakukan sebagai ternak. Dan Shiki terus melanjutkan memprovokasi mereka, hingga membuat Minotaurus dan Centaurus memanas. Lalu Shiki melepaskan sihir dari tongkat, pedang, piala koinnya, yang membuat Shiki merasakan kekuatan sihir mengamuk di tubuhnya. Kemudian dia melihat tangan kirinya. Di sana, Shiki melihat 4 cincin berwarna merah tua di semua jari selain jari kelingking. Cincin itu mengeluarkan aliran listrik. Kemudian Shiki melepaskan sihir sampai langkah keempat. Melihat hal itu, Minotaurus dan Centaurus mengambil sikap defensif. Tepat di bawah mereka, beberapa tombak yang berubah menjadi lantai didorong ke atas. Kemudian mereka dapat menghindarinya. Lalu Centaurus menembakkan panah ke arah Shiki. Di tengah jalan, panah itu pecah menjadi banyak. Melihat hal itu, Shiki membakar panah tersebut, hingga menjadi debu. Minotaur yang tidak tinggal diam, melancarkan serangan dengan kapaknya. Tetapi itu tidak dihindari Shiki, dan kapak itu berhenti di ujung bahu Shiki. Melihat hal itu, membuat Mino kaget. Kemudian Shiki menyiapkan tongkat hitamnya dan memulai Arya. Sambil melihat ekspresi putus asa dari mereka berdua, Shiki menyelesaikan mantranya. Lalu Shiki mengatakan ke mereka berdua, "Jangan khawatir, ini tidak akan sakit.